Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir, NIM 2019-110006, Prodi BPK 19A atau Budaya Perkebunan Kelapa Sawit, Angkatan 2019, Kelas A, Kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bekasi. Dengan judul materi yaitu transpirasi pada mata kuliah itu fisiologi tanaman dan tumbuhan. Oke. Dengan dosen pengampu. Oke, langsung saja. Kita akan menjelaskan tentang transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang, kutikula, dan lentisel. Pada transpirasi itu 90% air yang dikeluarkan yang ditranspirasikan oleh stomata atau yang melalui stomata, dan yang paling besar peranannya dalam proses transpirasi ini adalah stomata. Oke, berdasarkan pengertian yang lain juga itu transpirasi itu adalah sebuah proses pengeluaran air oleh tumbuhan dalam bentuk uap air ke atmosfer. Banyaknya air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan merupakan kejadian yang khas ya. Meskipun perbedaan terjadi antara satu spesies dengan spesies lain, berdasarkan itu atas acuan sarana yang digunakan untuk melaksanakan proses transpirasi. Oke. Bagaimana sih cara transpirasi itu? Adalah transpirasi itu dimulai dengan penguapan oleh sel-sel mesofil. Ya, jadi tulisnya seperti di sini. Penguapan yang dilalui oleh sel-sel mesofil. Penguapan yang dilalui oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Jadi penguapan ini mana jaringan mesofil? Atmosfer. Ini mesofil yang dialami oleh mesofil. Penguapan dialami oleh mesofil. Pada jaringan daun itu. Dalam hal ini, rongga antar sel jaringan bungakaran merupakan rongga yang besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Penguapan air ke rongga antar sel akan berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga. Oke. Berdasarkan ke antar rongga sel tentu akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Kekurangan ini akan diisi oleh air yang berasal dari xilem, tulang daun. Yaitu pada xilem itu jaringan pengangkut pada tulang daun atau transportasi ini. Xilem ini biasa dimasukkan juga dalam proses transportasi. Yang selanjutnya tulang daun akan menerima dari akar, begitupun seterusnya. Setelah terjadi proses dari xilem tulang daun ini, selanjutnya tulang daun akan menerima dari akar, begitupun seterusnya, berputar terus. Oke. Uap air yang terkumpul dalam rongga antar sel akan tetap berada dalam rongga tersebut selama stomata pada epidermis, jaringan pelindung, epidermis ya, jaringan pelindung. Epidermis daun, jaring pelindung pada daun itu tidak membuka. Tapi kalaupun ada uap air yang keluar menembus epidermis dan kutikula, jumlahnya hanya relatif sedikit.
Nah, jika terjadi transpirasi penguapan pada proses transpirasi itu, jika pun ada penguapan sedikit yang keluar melalui daun dan epidermis daun dan lubang kutikula itu hanya relatif sedikit, karena transpirasi itu keluar banyak uapnya itu jika stomata terbuka. Nah, agar transpirasi dapat berjalan maka stomata itu harus membuka. Oke, lanjut. Jadi berdasarkan suatu perubahan turgor dan perubahan itu ialah akibat dari perubahan nilai osmosis dari isi sel penutup. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan dari stomata tadi terang dalam proses mekanisme, maka proses mekanisme itu kita akan jelaskan lebih sedikit lagi, yaitu bahwa mekanisme dalam transpirasi itu adalah berdasarkan suatu perubahan turgor, dan perubahan turgor itu akibat dari perubahan nilai osmosis dari sel-sel, sehingga sel-sel penutup umumnya mengandung amilum. Pada waktu malam persenannya pun lebih tinggi daripada waktu siang, di mana sebagian sudah menjadi glukosa. Oke, kita akan bahas tentang sedikit peristiwa mekanisme peranan membuka dan menutupnya stomata. Nah, di mana peristiwa ini bahwa pada pagi hari masih terdapat amilum di dalam sel penutup stomata. Pengaruh sinar matahari atau bisa juga dengan lampu ya, mengakibatkan klorofil untuk mengadakan fotosintesis. Dengan terjadinya fotosintesis ini, maka kadar CO2 di dalam sel tersebut menurun. Hal ini disebabkan atau menjadi penyebabnya karena sebagian dari CO2 mengalami reduksi menjadi CH2O. Contoh yaitu pada air itu mengalami reduksi atau penguapan, sehingga apabila mengalami penguapan maka dia akan naik ke atas, dari akar naik ke daun melalui jaringan xilem, rongga lentisel itu. Nah, pas di daun maka dia akan keluar melalui jaringan stomata. Nah, setelah di situ dia akan menjadi CH2O atau oksigen. Karena peristiwa reduksi ini maka kekurangan ion-ion itu pada H+-nya itu, sehingga pH pada lingkungan tersebut di situ atau masam lingkungan itu bertambah. Jadi lingkungan itu menuju ke basa, dan kenaikan pH ini atau masam ini sangat baik bagi kegiatan enzim fosforilase fosforilase untuk mengubah amilum yang ada di dalam sel-sel penutup menjadi glukosa 1. Nah, prosesnya gimana sih? Ini slide selanjutnya. Nah, yaitu amilum tambah fosfat organik, terus lanjut ke glukosa minus 1 fosfat. Dan itu pun kembali lagi berputar-putar. Dengan terbentuknya pada glukosa di atas ini, itu maka naiklah nilai osmosis isi sel-sel penutup, yang kemudian menyebabkan masuknya air dari sel-sel tetangga ke dalam sel penutup. Tambahan volume ini menimbulkan turgor, dan karena hal tersebut dinding sel penutup di bagian tipis mengembang, maka
membukalah stomata. Jadi pada apabila udah 10 menit. Oke, slide selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan dan pemilihan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentang sedikit wawasan yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman ilmu yang saya dapatkan. Oke. Salam planters Indonesia. Salam sawit Indonesia. Dan sawit Taruna Andalan Sawit. Sebagai kesimpulan, transpirasi adalah proses penguapan air yang masuk ke dalam tanah terus menyentuh ke akar, dan apabila panas atau angin lewat maka akan terjadi penguapan. Nah, dari air tanah itu naik ke atas melalui beberapa rongga-rongga jaringan xilem, terus masuk ke daun dan terjadilah penguapan atau transpirasi. Salam planters Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.